ribuan tentara Majapahit ke kerajaan Lombok dan kerajaan Eberut. Terdengarlah kabar bahwa di sekitar daerah Gunung Kondo dan Gunung Rinjani terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan itu mulai banyak dikunjungi para pedagang, baik pedagang dari daerah timur seperti dari Aikmal dan Sembalia, dari daerah barat seperti Gerung dan Narmada, maupun dari daerah selatan seperti Praia, Batu Nampar, dan Awang. Dari hari ke hari, kerajaan itu semakin ramai dipadati penduduk yang ingin mengadu nasib. Mereka ada yang berdagang madu, minyak cendana, dan ada pula yang berdagang kain tenun. Daerah yang semula sepi itu lambat laut menjadi negeri yang sangat ramai. Udara pagi itu tampak mendung. Suasana kota raja agak sepi. Meskipun tidak hujan, hanya 1-2 pedati yang lewat. Pedagang-pedagang pun juga hanya sedikit yang menggelar dagangannya. Bu, kapan utang bukan kelunasi? 2 atau 3 hari lagi, juragan. Bagaimana kamu ini? Minggu yang lalu katanya kemarin. Kemarin katanya hari ini. Hari ini juga belum kamu bayar. Maaf, juragan, tetapi hari ini kan masih pagi. Iya, tapi coba kamu lihat. Pasar sepi dan sebentar lagi pasti akan hujan. Siapa yang akan membeli daganganmu? Pokoknya utangmu termasuk bunganya menjadi 120 kepeng. Harus kamu bayar besok pagi. Hah? Apa? Mengapa terkejut? Juragan? Pokoknya utangmu besok pagi harus lunasi. Kalau tidak, seluruh daganganmu akan kuambil dan mulai rusak. Tidak boleh berjualan di sini lagi. Tunggu, juragan, dari mana saya bisa memperoleh uang sebanyak itu? Ah, itu urusanmu. Bu, mengapa barang dagangan ibu beragam seperti ini? Itu berapa ratus darat. Memangnya ada apa dengan mereka, Bu? Anu, Ari. Kakak Sawitri ini meminjam uang 50 kepeng kepada juragan Sora. Tetapi karena belum bisa membayar, juragan itu marah. Tapi mengapa barang dagangan ini menjadi sasaran? Entahlah, adik. Bu, maaf, saya tidak ingin mencampuri urusan ibu. Tapi betul kan yang dikatakan teman ibu tadi? Iya, adik. Ini memang sudah salah ibu. Ibu belum bisa membayar utang itu sampai sekarang. Kakak, bayar sajalah utang-utang itu. Setelah itu, kita tidak usah lagi minyak kepada juragan Sora. Bagaimana kamu membayarnya? Sejak minggu yang lalu, dagangan ini selalu sepi. Kecuali sayur-sayuran, itu pun telah pindah-pindah oleh juragan Sora. Kakak, seharusnya utang-utangmu itu kau cicil sedikit demi sedikit, sehingga tidak menumpuk.
mabuk seperti sekarang. Kira, kau tahu tidak? Tahu apa, Kak? Sebenarnya cintaku itu telah melunasi. Tetapi juragan Sora meminta bunganya lagi sebesar 75 kepeng. Hah? Bukannya kakak hanya minjam 50 kepeng? Mengapa menjadi 125 kepeng? Keterlaluan amat juragan Sora itu. Kira, bisakah kau menolongku? Nolong apa, Kak? Aku dengar Putri Mandalika itu suka menenun kain. Ini aku punya benang yang kualitasnya bagus. Maksud kakak, pergilah ke sana dan temulah Putri Mandalika. Jualah benang ini kepadanya. Ah, aku takut masuk istana. Nanti tanya macam-macam. Cobalah kau bantu aku, Kira. Kalau tidak aku bantu, bagaimana bisa aku memperjuangkan aku nanti? Ya, kalau Putri Mandalika mau. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, ya sudah, kakak letakkan saja sendal aku. Ini tidak ada campurannya. Ya, tapi jangan sekarang ya ke istananya. Lalu kapan? Maaf, Bu. Ibu kenal dengan Putri Mandalika? Tidak. Lalu, bagaimana ibu bisa tahu Putri Mandalika suka menenun? Para di kantor sering bercerita ketika mereka membeli benang di tempat itu. Boleh saya lihat benang itu, Bu? Boleh, Adik. Minyak cendananya mana, Bu? Adik berminat juga. Iya, kalau boleh lihat, Bu. Boleh, Adik. Putri Mandalika. Dan kau sebut itu, sebut saja Putri Denda agar mereka tidak curiga. Ini minyak cendana itu, Adik. Putri, minyak ini benar-benar harum dan tidak dicampur dengan minyak lain. Benang itu bagus, lebih bagus dari yang bisa Putri gunakan. Benar, Putri, benar kata. Iya, ya, saya tahu. Bu, minyak dan benang ini dijual berapa? Murah, Adik. Benangnya 20 kepeng dan minyaknya 15 kepeng. Totalnya hanya menjadi 35 kepeng. Hanya 35 kepeng? Iya, Adik. Kalau mau, bayar 20 kepeng. Tetapi kontak. Baik. Ini, Bu. Yang kecil saja uangnya, Adik. Saya tidak punya uang kembalian. Ambillah sisanya, Bu. Tapi minyak dan benang ini saya titipkan dulu. Kapan-kapan biar diambil pembantu saya. Beberapa minggu kemudian, Juragan Sora merasa aneh dengan para pedagang yang memiliki hutang padanya kini melunasi semua hutang-hutang itu. Juragan Sora dan pengawalnya mulai menyelidiki hal ini. Mereka kembali ke pasar untuk melihat keadaan sekitar. Benar saja, ternyata ada seorang gadis dan kedua pengiringnya. Sontak, Juragan Sora merasa kaget karena mengetahui bahwa selama ini yang membeli dagangan di pasar adalah mereka. Hei adik, sebentar. Paman memanggilku? Iya adik. Ada apa paman memanggilku? Adik tinggal di mana? Saya tinggal di kota Raja. Kenalkan adik, nama saya Juragan Sora. Hah? Juragan Sora? Iya, Juragan Sora, penguasa wilayah ini.
Bukankah Raja Selaparang menguasai wilayah ini? Setan dengan Raja Salaparang, kau berani mengganggu usahaku, maka itu kau harus mati di tanganku. Mengganggu apa, Paman? Jangan pura-pura, kau yang telah mendorong perdagangan dari jelatan hutanku, maka itu kau harus mati di tanganku. Jangan, jangan juragan. Karena kamu yang telah mendorong perdagangan, usahaku ini bangkrut. Tidak lagi pedagang yang berurusan denganku. Maka itu kau harus mati, supaya usahaku kembali seperti semula. Salah sendiri Paman meras mereka. Tangkap mereka! Siapa yang berani mengaku putri baginda raja akan kupenggal kepalanya. Mengambil kami. Prajurit, kamu segera mengendaliku. Mereka yang membunuhku. Baik, baik. Hei! Tuan! Keharuman nama Putri Denda Mandalika ternyata bukan hanya meliputi daerah sekitar Kerajaan Selaparang saja, melainkan juga sampai ke daerah Bayan, Tanjungan, Gerung, Praya, Mumbul, Langko, Pejanggi, Ekas, bahkan sampai juga ke Pulau Panjang. Para pedagang madu dan minyak cendana ikut andil menyebarkan kabar itu ke sekitar wilayah Lombok. Demikian pula dengan penduduk di lereng Gunung Punikan sebelah barat. Mereka juga mendengar berita kecantikan dan kedermawanan Sang Denda Mandalika. Ini upaya mana? Mau berani mata. Coba pergi sama malam. Memangnya ada apa di sana, Ayah? Tidakkah kau mendengar suatu kabar? Kabar apa? Raja Selaparang akan mengadakan suatu sayembara. Sayembara apa ya? Barang siapa dapat mengalahkan Putri Baginda nanti dia akan diangkat sebagai suaminya. Ayah, apakah anakmu ini pantas diambil putri itu? Dan bukankah saya begitu tersohor? Aku dengar dia seperti bidadari, Ayah. Kabar itu paling hanya untuk membesarkan. Lagi pula, mana ada orang yang bidadari? Mandalika itu manusia biasa. Hanya saja dia adalah anak dari seorang raja. Tapi Ayah, kita ini kan orang kampung. Mana mau putri raja itu? Pokoknya kalau kamu ingin mengikuti sayembara itu, saya akan turunkan satu rumah sayana yang paling sempurna. Kamu dapat belajar sedikitnya. Benarkah? Ilmu itu akan saya turunkan kepadaku? Iya, kalau kamu ingin mengikuti sayembara itu. Baiklah. Siapa takut dengan putri itu? Kabarnya, putri telah memakai rumah sayana dan tingkat ke-8. Aku tidak takut. Bukankah aku sudah sampai kelas 9? Baiklah, setelah ayah menurunkan yang untuk baginya, kamu segera ke sana. Sambil menuju ke sana, kamu dapat berlatih ilmu di jalan. Minggir! Ada peserta lain yang ingin mengikuti sayembara. Tuan, bukan
Bukankah Tuhan mengikuti sayembara itu? Iya Tuan. Mengapa Tuhan terkejut? Saya pikir bukan saya yang bermaksudkan. Jika Tuhan ingin mengikuti sayembara itu, silakan tunggu di sebelah situ, Tuhan. Makasih Tuan. Silahkan, silahkan. Duduklah kalian. Baginda, inilah para calon peserta sayembara, Baginda. Benarkah kalian yang akan mengikuti sayembara? Jika Baginda mengizinkan. Tentu, semua saya izinkan. Asal kalian belum berkeluarga. Mengapa usia mereka rata-rata sama? Anak-anakku, apakah kalian telah mengetahui peraturan sayembara ini? Sudah Baginda. Bagus kalau begitu. Kalian harus mengadu kesaktian. Siapa yang unggul akan berhadapan dengan putriku Mandalika. Baik Baginda. Tetapi karena hari ini sudah sore, pertandingan itu akan dimulai besok pagi. Sekarang kalian beristirahatlah. Bunyi genderang segera ditabuh. Pertanda pertarungan itu akan dimulai. Para petugas yang berada di tempat itu mulai bersiap-siap. Seorang petugas melempar kain kuning dan merah kepada 4 orang peserta sayembara. Hal itu pertanda bahwa yang terkena lemparan kain harus melilitkan kain itu di pinggangnya dan maju ke gelanggang mengadu kepandaian. Suara tepuk tangan membahana memberi semangat kepada mereka yang akan bertanding. Mula-mula mereka memberi hormat kepada Baginda Raja. Setelah itu, pemuda yang berlilitkan kain kuning telah bersiap-siap. Tanggaplah. Pertandingan hari ini telah selesai. Besok pagi akan kita lanjutkan kembali. Para pemenang akan saling berhadapan dengan pemenang yang lain. Keesokan harinya, alun-alun kerajaan Selaparang dipadati para pengunjung. Mereka ingin menyaksikan pertandingan pada pagi itu. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya berbondong-bondong memadati alun-alun kerajaan Selaparang. Sang raja dan permaisuri serta sang putri Mandalika duduk di tempat yang agak tinggi sehingga dengan mudah dapat menyaksikan arena pertunjukan itu. Hari ini tersisa tinggal kalian 2 orang. Oleh karena itu, kalian diharuskan menggunakan ikat kepala, bukan selendang seperti hari yang lalu.
mereka, mana yang kau sukai? Pilihlah, lalu kau ajak berperang tanding. Ah, tidak ya. Saya tidak mau seperti itu. Pasti yang lain akan iri. Bisa-bisa mereka memusuhi kita. Saya tidak mau kerajaan Sapara hancur gara-gara wanita. Maksudmu, bukankah dulu kerajaan kakek hancur gara-gara ibu disuntik oleh ayah, sehingga Panglima Majapahit pun marah? Iya anakku, jangan kau ungkit-ungkit lagi masa lalu ayah dan ibumu itu. Baik, ayah. Iya, sudahlah. Meskipun kau perempuan, jiwa kesatria itu masih tertanam pada dirimu anakku. Begini saja, kalau sampai hari ini tidak ada pemenang, terpaksa besok ayahmu akan membuat sayembara baru. Sayembara apa ya? Besok kau pasti juga akan tahu anakku. Betul juga apa yang dikhawatirkan Raja Selaparang dan Putri Mandalika. Meskipun matahari telah berada di sebelah barat, pertarungan kedua pemuda itu belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan, belum dapat diketahui siapa yang akan menjadi pemenang. Karena hari mulai malam, punggawa terpaksa menghentikan pertarungan yang sebenarnya masih berlangsung seru. Mereka diminta beristirahat dan menunggu keputusan Baginda selanjutnya. Malam itu, Baginda Selaparang betul-betul gelisah. Ia memikirkan apa yang harus dilakukannya besok. Karena bingung itulah, Baginda menuju ke ruangan tempat menyimpan lontar. Maksud hati ingin membaca naskah-naskah kuno, barangkali bisa menghilangkan kegelisahan hatinya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada peti kayu yang berwarna kuning keemasan. Ia kemudian mendekat dan membuka peti itu. Ternyata isinya tumpukan naskah daun tal yang tertata rapi. Satu persatu lembaran daun tal itu dibuka dan dibaca dengan teliti. Ravana Fatha Batikavya, kisah Ramayana. Tiba-tiba mulutnya bergumam sendiri seperti ada yang diajak bicara. Karya Walmiki. Ia kembali berkata kepada diri sendiri sambil melanjutkan membaca naskah. Karena asyik membaca, sang raja tidak menyangka bahwa malam telah larut. Sarpakenaka berubah menjadi kijang putih. Sang Baginda bergumam pada diri sendiri. Ya, kijang putih. Mereka harus mencari kijang putih. Kata Baginda pelan. Entah apa maksudnya, sambil tersenyum, Baginda langsung menutup lontar itu dan kembali memasukkannya ke dalam kotak. Setelah itu, ia memasuki ruang utama untuk beristirahat. Putriku dan permaisuri di mana? Aku di sini, Kanda. Oh, saya kira sudah berangkat. Mana mungkin aku menemani Anda? Iya, ya. Tapi tidak mau. Katanya takut kau yang marah. Baiklah, ayo sekarang kita berangkat.
Mohon perhatian. Ada yang ingin Baginda Raja sampaikan sebelum pertandingan dimulai. Anak-anakku semua, kalian ternyata sangat sakti, sangat kesatria, dan sangat gagah. Sehingga sampai saat ini belum ada yang memenangkan pertandingan ini. Seandainya hari ini dilanjutkan, pasti hasilnya juga akan sama. Tidak ada yang kalah dan yang menang. Karena itu, putriku tidak mungkin melawan kalian satu persatu. Untuk itu, peraturan sayembara akan saya ubah. Maksud Baginda, bagaimana? Sayembara itu tidak perlu kalian lakukan dengan beradu tenaga. Tetapi, kalian harus mencari kijang putih. Hah? Kijang putih? Ya, kijang putih. Barang siapa yang dapat membawa kijang putih kepadaku, dialah yang pantas mendampingi putriku. Berapa lama lagi kami harus mencari kijang itu, Baginda? Paling lama 5 hari. Apakah kalian sanggup? Apakah kalian sanggup? Kami akan berusaha, Baginda. Baik, kalian boleh berangkat sekarang. Ah, kijang berbulu putih, benarkah? Mau kemana kau? Kau harus jadi milikku. Kalian? Ampun Tuan, kami tidak berguna apapun. Kalian mencuri lagi? Tidak Tuan. Benarkah? Pantas. Apakah kalian lihat seekor kijang putih masuk ke bubuk ini? Wah, luar biasa. Ternyata ini benar adanya. Ya, saya mencari kijang itu. Tuan, kabar dari kota tidak terdengar jelas sampai sini. Jika Tuan hendak membawanya, bawalah kijang putih itu. Terima kasih, Paman. Kalau begitu, akan aku bawa kijang itu ke kerajaan. Tuan, yang bisa berterima kasih. Saya cuma bisa berterima kasih karena berkat Tuan, saya dan anak saya jadi hidup dengan damai. Ayah, mengapa belum ada yang datang? Sabar dulu, anakku. Tapi jika tidak ada yang berhasil membawa kijang itu, bagaimana ya? Ayo semua minggir, beri jalan di mereka. Hebat, hebat.
Dan dari mana asal kalian? Hamba dari Gunung Punikan. Nama hamba lalu Budi Upaya dan nama ayah hamba lalu Budi Wirasta. Hamba dari daerah Bayan. Nama hamba lalu Budi Wisaya dan nama ayah hamba lalu Budi Tantra. Ayah, Bu, ada apa ini? Jadi kalian ternyata adalah keponakanku. Apa Baginda? Baginda. Kami keponakan Baginda. Anak-anakku semua, kalian ternyata adalah keponakanku sendiri. Sebab ayahku itu adalah saudara kandung dari istriku. Hormat kami ditemani kulit. Mandalika anakku, mana yang kau pilih? Kebetulan mereka ini adalah saudara-saudaramu. Pilihlah salah satu di antara mereka. Nanti yang tidak terpilih, aku akan memberitahu orang tuanya. Kalau perlu, aku akan datang ke tempat mereka bersama dengan ibumu. Nah, sekarang terserah kamu anakku. Ya anakku, aku setuju dengan ayah. Kamu harus bisa menentukan pilihan sendiri. Siapapun yang kau pilih, ibu dan ayah pasti akan merestui. Segera dulu, agar masalah ini tidak besar. Ibu, saya sudah bingung. Ayah, izinkan aku pergi ke pesisir pantai selama 5 hari. Untuk menentukan pilihan siapa siapa. Baiklah anakku, sekarang pergilah. Mintalah Dayang dan pengawal untuk membuatkan tempat beristirahat kamu di sana. Baik, ayah. Deru ombak yang begitu kencang menandakan Putri Mandalika harus segera membuat keputusannya. Hari kelima di mana semua orang berkumpul untuk menyaksikan dan mendengarkan pengumuman itu. Tak lama, Putri Mandalika menaiki sebuah batu di ujung pantai. Dia berdiri gagah di sana. Putri, apa yang kamu lakukan? Ayah, aku lulus dari ini semua. Aku pengen pergi lagi ke kantor kepala. Mau sekolah, Bu. Wahai saudara-saudaraku, wahai rakyatku, yang kami hari menjadiku, mendapatkan itu, datanglah ke tempat ini bersama suami pada malam hari. Aku masih datang untuk kalian semua. Aku milik kalian semua. Aku milik negeri Selapara. Aku rela mati demi keselamatan saudara-saudaraku. Dan kesejahteraan rakyat Selapara. Penduduk kerajaan Selaparang betul-betul berkabung. Mereka ada yang menangis di pinggiran batu yang pernah diduduki Putri Mandalika. Ada pula yang berteriak histeris karena merasa kehilangan sang putri idamannya. Dalam suasana berkabung itu, banyak penduduk yang mengingat pesan sang putri agar mereka datang ke tempat itu pada tanggal 20. Pada saat itu, sang putri berjanji akan menemui mereka. Sang Raja Selaparang kemudian mengajak seluruh penduduk negeri untuk memperingati meninggalnya Putri Denda Mandalika dengan mengadakan nyale pada setiap tanggal 20
Dan kedua kemenakannya itu kemudian diajaknya pulang. Mereka diminta tinggal di istana Selamara untuk memajukan negeri itu dan memajukan kehidupan rakyat Selamara.